Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita di video pembahasan ya. Udah lama banget kita belum ngebahas bahasa Indonesia lagi ya. Untuk hari ini, hari Senin ya, kita akan membahas mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi pentingnya memakan makanan yang sehat bagi tubuh kita ya. Jadi intinya kita membahas makanan yang sehat. Nah, untuk detailnya kita lihat di ini. Nah, di sini ada pesan dari Bapak ya. Baik buruk dari makanan yang kita makan tentu sangat berpengaruh pada jasmani maupun rohani kita. Nah, seperti itu ya. Jadi makanan harus kita pilih-pilih. Jangan makanan instan mulu yang kita makan, karena itu sangat berpengaruh ya bagi jasmani kita. Contohnya aja, kalau kita sering makan instan, tentu kita akan malas ya untuk memasak. Nah, jadi kalau kita malas memasak, tentunya akan berpengaruh ke jasmani maupun rohani. Kalau ke jasmani, orang malas biasanya terlihat ya, karena malas, sering tidak pernah produktivitas, dia akan gemuk ya. Gemuk itu kurang bagus buat diri kita. Nah, lalu kalau rohani, nah sifat malas ini termasuk sifat tidak terpuji ya anak-anak ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk makan makanan yang baik ya. Nah, lebih baik lagi kalau kita membuat sendiri. Nah, Bapak udah bisa buat makanan sendiri, nasi goreng ya, nasi goreng gitu, sayur asem. Nah, Bapak bisa tuh masak. Mungkin kalau kamu bisa tanya ke ibu kamu, mah cara masak gimana mah yang enak gitu. Senang tuh mama kamu kalau ditanya kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, tahu tidak anak-anak kalau makanan yang sehat itu seperti apa? Nah, kalau nggak tahu, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, makanan yang sehat tentunya memiliki kandungan gizi yang bagus loh untuk pertumbuhan dan kesehatan pada kita. Nah, contohnya saja seperti sayuran, buah-buahan, susu, telur, daging ikan atau sapi ya, atau dan lain-lain ya. Nah, makanan tersebut memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda, yang mengandung zat seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serta mineral dan air. Nah, hal tersebut sangat bagus dan bermanfaat loh anak-anak ya. Jadi kandungan-kandungan pada setiap makanan itu sangat bagus buat diri kita dan harus tercukupi ya. Kalau tidak tercukupi akan ada dampaknya ya. Seperti contoh, secara umumnya kita akan lemas ya, akan lemas atau lesu karena kekurangan gizi ya, gitu ya. Oke, langsung aja kita pahami di sini ya anak-anak ya. Nah, di setiap semua makanan, contohnya ya seperti nasi ya. Nasi ini mengandung karbohidrat. Nah, kandungan gizi pada karbohidrat ini nama lainnya yaitu zat tepung ya. Nah, karbohidrat juga berguna sebagai sumber tenaga. Contoh makanannya yaitu yang mengandung karbohidrat seperti ya padi, singkong, jagung, kentang, gandum, dan ubi. Karbohidrat juga merupakan makanan pokok ya anak-anak ya. Jadi zat karbohidrat itu termasuk makanan pokok yang kita sering makan ya. Contohnya nasi ya. Nasi tuh mengandung karbohidrat. Kalau kamu nggak makan nasi gitu ya, nasi lemes dah, karena karbohidrat ini yaitu sebagai sumber tenaga ya. Jadi seperti itu untuk karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat ini harus ada ya di menu makanan kamu ya. Ya, kalau kita mau orang Indonesia, kalau belum makan nasi berarti belum makan namanya. Kalau udah makan nasi baru udah makan. Gitu ya. Nah, protein ya. Protein ini memiliki nama lain yaitu zat putih telur ya.
protein ada yang berasal dari hewan dan juga ada yang berasal dari tumbuhan ya anak-anak ya. Nah, protein dari hewan tersebut disebut juga dengan protein hewani. Sedangkan kalau tumbuhan, proteinnya itu bernama protein nabati ya. Nah, kalau protein hewani ini contohnya yaitu telur, hati, daging, dan ikan ya. Nah, kalau tumbuhan contohnya itu kacang-kacangan ya, kayak kacang merah, kacang kedelai ya. Itu tempe termasuk tuh banyak proteinnya ya anak-anak ya. Kalau kamu mau cepat gede gitu ya, makan tempe tuh yang banyak ya. Selain tempe juga telur banyakin. Oke? Nah, selain itu protein ini memiliki manfaat ya anak-anak ya. Contohnya itu sebagai zat pembangun tubuh atau zat berguna untuk pertumbuhan tubuh kita ya. Nah, seperti itu untuk protein. Nah, kalau lemak, lemak sendiri juga dibagi menjadi dua ya, yaitu lemak nabati dan hewani ya, sama halnya dengan protein. Lemak wujudnya miripnya seperti minyak ya. Lemak itu wujudnya seperti minyak. Nah, makanya kalau orang yang suka makan gorengan pasti produksi lemaknya itu lebih banyak. Nah, jadi seperti itu. Nah, lemak juga berguna sebagai sumber panas ya dan sumber tenaga. Nah, dalam arti lain berguna sebagai bahan dan penyimpanan energi dalam diri kita ya, atau dalam tubuh kita. Nah, contohnya lemak itu yaitu susu ya anak-anak ya. Susu, habis itu daging ya, lemak daging. Habis itu minyak ikan. Nah, yang berasal dari tumbuhan itu yaitu lemak nabati ya. Contohnya aja kayak minyak kelapa, jagung, dan kedelai ya. Lemak dalam tubuh jangan berlebihan ya anak-anak ya. Nah, kelebihan lemak menyebabkan tubuh kegemukan. Nah, jadi sebenarnya yang membuat tubuh kita menjadi terlihat gemuk itu karena di dalam lapisan kulit itu terdapat lemak ya, seperti minyak yang tadi sudah dijelaskan. Warnanya itu agak kuning-kuningan lah, krem ya, seperti warna ini nih ya, lemak itu. Nah, jadi jangan terlalu banyak makan lemak ya. Nah, sekarang vitamin ya anak-anak ya. Nah, anak-anak pasti tahu lah vitamin. Nah, vitamin ini yaitu zat penting ya bagi diri kita ya, bagi tubuh kita. Nah, vitamin itu hanya diperoleh dalam makanan ya. Nah, vitamin ini tidak bisa dibuat oleh tubuh ya. Tubuh itu nggak bisa memproduksi vitamin ya. Jadi vitamin ini harus kita konsumsi dari makanan ya, makanan maupun ya kayak sayur-sayuran, hewan gitu ya. Nah, lalu vitamin ini juga berguna untuk pengatur dan menjaga ketahanan tubuh ya, atau dalam arti lain meningkatkan daya tahan tubuh atau imun ya. Nah, vitamin ini memiliki banyak jenis ya. Contohnya aja kayak vitamin A. Vitamin A ini berguna untuk menjaga kesehatan mata ya. Kekurangan vitamin A ini menyebabkan gangguan mata. Nah, vitamin A terdapat pada wortel, pepaya, dan tomat ya. Nah, jadi kalau matanya udah agak burem-burem gitu ya, langsung tuh banyakin makan vitamin A ya. Nah, setelah itu vitamin B ya anak-anak ya. Vitamin B ini berguna untuk mencegah penyakit beri-beri. Nah, vitamin B ini biasanya kalau Bapak konsumsi sih dari pil IP ya. Vitamin pil IP itu yang gocengan tuh di apotik ya. Itu ada B plus, B12, B kompleks gitu ya. Banyak tuh B-nya tuh. Nah, selain itu ada vitamin C ya. Vitamin C ini yang sering kita dengar ya. Tentunya kalian juga udah tahu ya, udah tahu kalau vitamin C ini secara umumnya itu ada di buah-buahan ya. Contohnya aja seperti jeruk ya anak-anak ya. Nah, vitamin C ini juga memiliki manfaat anak-anak, yaitu untuk mencegah penyakit sariawan, gusi berdarah, dan pendarahan usus ya. Vitamin C juga ya tadi seperti sudah disebutkan adanya di jeruk, tomat, dan buah-buahan yang rasanya itu asam ya. Kalau yang asam pasti ada vitamin C-nya ya. Nah, oke seperti itu ya anak-anak ya. Nah, lalu
Kalau vitamin D, nah vitamin D ini juga disebut sebagai anti rakitis ya. Yaitu kekurangan vitamin D menyebabkan penyakit rakitis, yaitu tulang menjadi rapuh ya. Nah, makanan yang mengandung vitamin D ya, antara lain yaitu mentega, minyak ikan, dan kuning telur. Nah, lalu juga sinar matahari juga membantu pembentukan vitamin D ya. Nah, sebenarnya untuk matahari ini sebenarnya ada lagi selain vitamin D, yaitu vitamin K ya. Nah, jadi di zaman pandemi ini nih, kalau berjemur itu juga bagus tuh buat meningkatkan daya tahan tubuh kita ya anak-anak ya. Ya jangan terlalu sering, ntar kamu matang nanti. Oke, lanjut next, mineral dan air ya. Mineral dan air ini merupakan zat anorganik ya, yang terkandung dalam makanan. Nah, mineral yang diperlukan tubuh misalnya zat besi, yodium, zat kapur, dan fosfor ya. Nah, jadi mineral banyak terdapat pada sayur-sayuran dan garam ya. Fungsi mineral yaitu untuk memelihara proses di dalam tubuh ya. Kekurangan mineral dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Misalnya, kekurangan zat besi menyebabkan kurangnya zat kapur ya, kurang zat darah gitu ya. Kekurangan zat besi menyebabkan kurang darah, kekurangan yodium menyebabkan penyakit gondok, dan kekurangan zat kapur menyebabkan tulang keropos ya anak-anak ya. Jadinya secara kesimpulan ya Bapak ulangi lagi, kalau zat besi itu menyebabkan kurangnya darah, kurangnya yodium menyebabkan penyakit gondok ya atau gondongan. Lalu kekurangan zat kapur menyebabkan tulang keropos ya. Nah, selain mineral, tubuh juga membutuhkan air ya anak-anak ya, dalam jumlah yang mencukupi ya. Jadi air diperoleh dari air minum ya. Kita harus minum paling sedikit 8 gelas sehari ya. Nah, fungsi air dalam tubuh adalah untuk melarutkan zat ya, menjaga suhu tubuh, dan membentuk cairan tubuh. Nah, kekurangan air menyebabkan tubuh yang lemas ya anak-anak ya, dan kehausan atau istilahnya dehidrasi ya. Nah, jadi untuk ini kalian pelajari ya. Jadi yang disebutkan ini untuk zat-zat gizi pada makanan itu ada 5 ya. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, lalu mineral dan air ya. Ini kalian pahami, nanti akan keluar ya di ulangan harian kalian untuk subtema 2-nya. Oke, di sini materi sudah selesai anak-anak ya. Sekarang tugas kalian. Nah, tugasnya enak nih kalian nih. Tugas kalian sekarang yaitu makan ya, makan aja kalian. Tapi dalam arti lainnya, makan makanan yang bergizi ya, menurut dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan ya tadi ya. Nah, lalu kamu tulis nih soal ini nih, soal nomor 1, 2, 3 di buku tulis kalian ya. Kamu tulis nih, salin dulu soalnya, lalu jawabannya di bawah ya. Nah, misalkan kamu tadi makan apa nih, kamu tulis aku makan apa gitu ya. Makan telur gitu, telur ceplok gitu. Nah, habis itu 2, fungsi kesehatan untuk makanan tersebut apa? Nah, telur fungsi tadi apa tuh telur tuh? Di zat gizi yang mana tuh dia? Tadi karbohidrat kah, protein kah? Ya. Lalu sebutkan zat apa saja yang terkandung pada makanan tersebut ya. Tadi kamu tuh harus pahami ya zat-zatnya ya. Lalu foto ya saat kamu makan makanan tersebut ya. Jadi tugas kamu ini ngerjain soal ini, lalu pas kamu lagi makan ya minta mama kamu fotoin ya. Mama kamu fotoin nih Pak, lagi makan makanan yang bergizi ya, alhamdulillah ya. Jadi tugasnya ini sangat bermanfaat buat kalian. 1, kalian jadi paham. 2, jadi sehat ya anak-anak ya. Jangan sering-sering makan ciki ya, giginya ompong. Oke, cukup sekian dari penjelasan Bapak. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.